Sesuatu yang besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, senang sekali pada malam hari ini saya dapat kembali berjumpa dengan Anda di acara yang luar biasa, dahsyat, mantap. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja saya berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap. Sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, entah itu masalah yang sifatnya sangat pribadi, atau barangkali masalah keluarga, kesehatan, atau bahkan mungkin masalah ekonomi. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kisah-kisah hidup yang luar biasa, di mana narasumber kami sangat rindu untuk membagikan kisah-kisah kehidupannya dan nilai-nilai kehidupannya dengan Anda dan saya dengan satu tujuan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, acara ini kami kemas secara interaktif, di mana Anda, pemirsa yang ada di rumah, dapat berkomunikasi secara langsung dengan kami melalui SMS dengan cara menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan mulai meng-SMS kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda dan Anda bingung untuk mencari jalan keluar dari permasalahan Anda tersebut, silahkan pemirsa, angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah cinta dan pertengkaran. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam Pak Funik. Apa kabar? Luar biasa malam hari ini. Pak Susilo, bagaimana kabarnya? Selalu luar biasa, dahsyat dan mantap Bu. Wow. Tidak pernah berubah ya. Iya. Lagi-lagi pada malam hari ini kita mengangkat tema cinta dan pertengkaran. Kelihatannya topik ini begitu seru dan begitu luar biasa. Betul sekali. Sehingga lagi-lagi kita harus mengangkatnya begitu ya. Karena kalau kita berbicara cinta dan pertengkaran itu tidak pernah selesai dalam Nggak hidup ada kita. habis-habis ya begitu ya. Dan itu merupakan sebuah topik yang benar-benar terjadi secara realita dalam masyarakat. Kenapa mereka berkata aku mencintai, aku penuh dengan cinta, kenapa pertengkaran kok nggak selesai? Nah, kenapa itu? Seharusnya orang kan berkata begini, kalau orang sudah penuh dengan cinta nggak ada pertengkaran katanya. Seharusnya seperti gitu yang idealnya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan ini, waktu kita sekalipun kita memiliki cinta yang begitu besarnya kepada pasangan kita atau kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, tetapi pertengkaran selalu muncul. Nah, apa yang menyebabkan itu? Yang jelas pasti waktu kita menikah terjadi penyatuan dua pribadi yang berbeda. Nah, tetapi hari ini yang ingin saya zoom adalah salah satu kunci kenapa penyebab pertengkaran terjadi terus-menerus dalam hidup kita dan rumah tangga, bahkan berakibat perceraian dan segala macam, itu karena komunikasi yang gagal. Jadi pertengkaran itu seringkali terjadi akibat komunikasi yang gagal. Perselingkuhan pun seringkali terjadi karena gagalnya kita dalam berkomunikasi. Dan menurut survei menurut data dari Pengadilan Agama di tahun 2011 sampai bulan November kemarin saja, itu yang bercerai untuk tahun ini aja ada 1007 kasus perceraian. 1007 kasus perceraian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Berarti kalau di rata-rata per hari itu sekitar berapa kasus itu, ada Pak? mungkin sekitar belasan kasus. Kasus dalam per hari. Jadi dan kalau kita melihat waktu saya membaca laporan itu dari sebuah media, dan ternyata penyebab perceraian ada 3 penyebab besar. Pertama adalah perselingkuhan di Kota Batam ini cukup tinggi. Yang kedua adalah karena masalah ekonomi. Nah, selingkuh, ekonomi. Yang ketiga baru karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Nah, tetapi kalau kita melihat semuanya, perselingkuhan terjadi, masalah ekonomi terjadi, pertengkaran-pertengkaran terjadi, nanti kita akan pelajari kenapa ini semua terjadi. Apakah kalau kita berhasil membangun komunikasi bisa terjadi perselingkuhan atau bagaimana? Nah, kita akan bahas itu pada hari ini. Iya, baik. Mungkin sebelum kita membahas ke sana, kembali kita ingatkan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan kepada Anda bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda, pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, apapun itu permasalahan Anda, pemirsa, mungkin Anda merasa hari-hari ini begitu seringnya pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga Anda. Rumah tangga yang seharusnya bisa membawa Anda menuju kedamaian, menuju kebahagiaan, tetapi justru sebaliknya
Justru banyak sekali air mata yang harus Anda cucurkan karena Anda begitu menderita dengan pernikahan Anda. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, kami mau undang Anda untuk menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda. Silakan pemirsa, Anda angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kami menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa menceritakan permasalahan Anda kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Dan layanan ini yang kami terima pada malam hari ini adalah layanan melalui SMS, pemirsa. Jadi mohon maaf, kami tidak menerima telepon untuk malam hari ini. Ya, Bapak kalau boleh tahu, seberapa pentingnya sih Pak komunikasi itu di dalam membangun sebuah rumah tangga begitu ya, atau sebuah percintaan? Ya. Seberapa pentingnya itu komunikasi? Komunikasi menjadi syarat utama untuk seseorang bisa menikmati keindahan cinta dalam rumah tangganya. Ya. Tanpa sebuah komunikasi tidak akan pernah ada keindahan cinta dalam rumah tangga. Tanpa sebuah komunikasi tidak akan pernah ada keintiman yang lebih dalam di dalam sebuah rumah tangga. Makanya yang tadi saya katakan, kegagalan komunikasi itu mengakibatkan kegagalan dalam kita membangun sebuah rumah tangga. Tetapi waktu kita berhasil membangun komunikasi dan baik, contohnya begini, saya mau mengungkapkan cinta kepada pasangan saya. Kalau saya gagal mengungkapkan cinta kepada pasangan saya, sehingga pasangan saya tidak merasa dicintai, itu akan mengakibatkan pertengkaran, betul nggak? Yeah. Nah, kadang komunikasi yang kita seberangkan itu nggak nyambung, gitu. Laki-laki misalkan, laki-laki itu yang paling ditekankan adalah dihargai, dihormati oleh sang wanita. Tetapi sang wanita yang paling ingin ditekankan, yang mereka sangat butuhkan adalah perasaan dicintai. Contohnya sederhana. Misalkan seorang laki-laki berpikir saya bertanggung jawab dengan keluarga saya mencintai keluarga saya dengan cara apa? Bekerja mati-matian mencukupi semua kebutuhan istri dan anak-anak saya, itu merupakan bentuk cinta saya kepada istri dan anak-anak. Tetapi waktu dia pulang ke rumah, istri tidak merasa bahwa dia dicintai. Yang dia rasa apa? Suamiku ini sibuk kerja, gila kerja betul. Sampai rumah tangga ditelantarkan. Nah, kenapa hal itu bisa muncul dari mulut sang istri? Karena apa? Orientasinya berbeda. Komunikasi ada yang komunikasi verbal, ada juga komunikasi yang tidak verbal gitu, Bu. Nah, waktu orientasi berbeda, akhirnya komunikasi ini tidak sampai. Bentuk cinta yang diberikan oleh sang suami kepada sang istri tidak sampai. Padahal istri inginnya apa? Inginnya dibelai, dirangkul, diajak jalan, diajak bulan madu bersama. Itu perasaan cinta yang dibutuhkan oleh sang istri, misalkan seperti itu. Ya. Iya, baik. Kalau boleh tahu nih, memang bapak-bapak pernah bertengkar nggak sih di dalam rumah tangga begitu, dalam menjalin rumah tangga? Iya. Kalau bilang pertengkaran itu pasti. Iya. Kalau ada orang yang rumah tangganya tidak pernah bertengkar, itu jadi tanda tanya, ya kan? Iya, karena kenapa? Ada dua manusia yang menjadi satu dalam pola pikir, ya. Jadi memang pertengkaran itu pasti ada, seperti gitu. Pertengkaran itu biasanya ada ya, Pak ya? Kalau boleh tahu pertengkarannya sampai gimana, Pak? Pernah nggak ngerasain di mana istri sepertinya komunikasi itu tidak berjalan gitu ya, mungkin istri atau bapak yang tidak bisa mengalah begitu dalam menjalin komunikasi itu? Oh iya, memang pada awal-awal pernikahan saya, Bu, itu kami memang mengalami hal yang sangat cukup rumit menurut kita, karena kebiasaan kita waktu single itu berbeda dengan setelah kita menikah, karena pola pikir dari sang pasangan kita, istri kita itu berbeda dengan apa yang kita, begitu kita masuk di dalam pernikahan, waduh, berbeda waktu saat kita berpacaran. Jadi memang banyak sekali pertengkaran yang kami hadapi. Tapi beruntung kami itu punya mentor. Jadi orang yang kami percayai, orang yang kami hargai, itu membina kami di dalam membangun rumah tangga kami. Sehingga dalam setiap persoalan yang kami hadapi, kami coba konseling dengan mentor kami diberi arahan, dan kami coba mulai mengkomunikasikan dengan istri dengan bagaimana baiknya untuk menghadapi kalau ada pertengkaran-pertengkaran yang sukar kami hadapi. Jadi contohnya seperti saya dengan istri saya, ketika kami
dua-dua emosi, dua-dua panas. Siapa yang merasa sadar lebih awal itu mengalah dulu. Coba menenangkan diri, kemudian setelah tenang kita coba saling berkomunikasi lagi, mengkomunikasikan dengan baik. Ya. Kalau hal-hal itu bisa sehingga apa keputusan yang kami ambil berbeda waktu saat kita marah, waktu saat kita emosi dengan setelah kita dalam kondisi yang normal begitu, Bu. Jadi mungkin kalau boleh meminjam bahasanya Pak Susilo, yang waras duluan yang ngalah begitu ya? Ya, kurang lebih seperti gitu. Cuma kalau boleh tahu nih Pak, kadang-kadang ya di dalam rumah tangga itu ada satu pihak yang merasa bahwa kok sepertinya saya lagi yang harus mengalah, saya lagi yang sepertinya waras begitu ya. Jadi terasanya seperti kok saya terus yang harus mengalah. Apakah mengalah itu sesuatu yang benar atau salah atau bagaimana? Pak Funiko? Iya, jadi mengalah itu benar atau salah maksudnya, Bu ya? Sebetulnya ada benar.